Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, selamat berjumpa dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Erni Hermanawati, Guru SMP Negeri 3 Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sahabat tentunya sudah mengetahui bahwa untuk terbentuknya individu baru harus melalui peleburan antara gamet jantan atau sperma dengan gamet betina yang dikenal dengan ovum. Bagaimana sel sperma dan sel ovum bisa terbentuk? Samakah pembentukan gamet jantan pada pria dengan pembentukan gamet betina pada seorang wanita? Mari kita pelajari sama-sama. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari gametogenesis pada wanita yang dikenal dengan oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina atau gamet betina atau yang dikenal dengan ovum pada organ reproduksi wanita, yaitu pada bagian ovarium. Pertumbuhan ovum yang terjadi pada ovarium dimulai dengan pertumbuhan folikel, yaitu suatu kantung yang berisi bakal sel telur atau ovum. Folikel tumbuh mulai dari folikel primordial, kemudian menjadi folikel primer, berkembang menjadi folikel sekunder, dan akhirnya menjadi folikel yang matang, di mana sel telur yang ada di dalamnya akan pecah meninggalkan folikel tersebut dan keluar ovarium untuk nantinya dibuahi oleh sel sperma. Pertumbuhan bakal sel telur dalam folikel tersebut melalui pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis serta dipengaruhi oleh hormon-hormon tertentu. Peristiwa oogenesis dimulai sejak seorang anak wanita berusia 5 bulan dalam kandungan. Dimulai dengan pembelahan bakal sel telur, yaitu oogonium yang kromosomnya 2N atau diploid, membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer yang kromosomnya juga 2N atau diploid karena pembelahannya secara mitosis. Pada tahap terbentuknya oosit primer ini, peristiwa oogenesis akan terhenti sementara dan akan dilanjutkan ketika seorang anak perempuan sudah mengalami fase pubertas, di mana hormon-hormon yang terlibat dalam proses oogenesis sudah aktif atau sudah bisa dihasilkan. Ketika seorang anak sudah mengalami masa pubertas, di mana tubuhnya sudah bisa menghasilkan hormon yang berperan dalam oogenesis, di antaranya FSH yang berperan dalam merangsang pertumbuhan folikel. Nah, dengan adanya hormon tersebut, maka oosit primer yang pembelahannya sempat terhenti akan melanjutkan pembelahannya melalui pembelahan meiosis tahap 1 menjadi satu oosit sekunder yang haploid dan satu sel polosit yang haploid juga. Kemudian oosit sekunder akan membelah pada tahap meiosis 2 menjadi ootit yang haploid dan satu badan polar. Sedangkan badan polar yang dihasilkan pada pembelahan sebelumnya akan membelah menjadi dua badan polar yang haploid. Pada tahap selanjutnya, ootit akan berkembang menjadi sel telur dan 3 badan polar yang dihasilkan akan mati. Dengan demikian, hasil dari satu oogonium adalah satu sel telur yang aktif dan
3 sel polosit atau badan polar yang mati. Adapun hormon-hormon yang terlibat dalam peristiwa oogenesis diantaranya adalah FSH. Hormon FSH ini berperan untuk merangsang pertumbuhan folikel. Dan pertumbuhan folikel untuk menghasilkan estrogen. Estrogen adalah hormon yang berperan untuk menentukan ciri-ciri kelamin sekunder, antaranya terjadi menstruasi, pinggul dan payudara membesar, dan tumbuhnya rambut-rambut di area tertentu. Sedangkan hormon LH adalah hormon yang berperan dalam peristiwa ovulasi atau keluarnya sel telur dari ovarium untuk nantinya dibuahi oleh sel sperma. Tahap selanjutnya adalah pembentukan gamet jantan atau sperma pada seorang pria yang dikenal dengan spermatogenesis. Spermatogenesis adalah pembentukan sel kelamin jantan yang terjadi pada organ reproduksi pria, yaitu pada bagian testis. Pada bagian testis ini terdapat tubulus seminiferus yang merupakan saluran berkelok-kelok tempat dibentuknya sperma. Mari kita lihat pada gambar berikut ini. Spermatogenesis dimulai dengan pembelahan bakal sel sperma, yaitu spermatogenium yang diploid atau 2N. Membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer yang tentunya kromosomnya juga diploid. Tahap selanjutnya adalah spermatosit primer melalui pembelahan meiosis tahap 1 akan menjadi 2 buah spermatosit sekunder, di mana kromosom dari spermatosit sekunder ini adalah haploid tentunya. Kemudian spermatosit sekunder akan membelah menjadi 2 spermatid, sehingga secara keseluruhan dihasilkan 4 spermatid yang haploid. Tahap berikutnya, masing-masing spermatid tersebut akan berubah menjadi spermatozoa. Spermatozoa adalah sperma yang ada ekornya. Untuk apa ya ekor tersebut? Ekor tersebut berguna ketika dia berenang menuju sel telur yang berada di tuba Fallopi. Jadi, dengan demikian, hasil akhir dari spermatogenesis adalah 4 buah spermatozoa atau sperma yang aktif. Untuk lebih memperjelas proses spermatogenesis, mari kita lihat animasi berikut ini. Jadi lihat proses pembentukan sperma yang sudah Ibu tadi jelaskan. Ini adalah penampang melintang tubulus seminiferus pada testis. Spermatogenium membelah menjadi spermatosit primer, kemudian secara meiosis menjadi spermatosit sekunder dan dihasilkan 4 spermatid. Spermatid berkembang menjadi spermatozoa. Baik. Selanjutnya, sekarang mari kita lihat struktur dari sperma itu sendiri. Di sini bisa dilihat bahwa sperma terdiri dari 3 bagian, ada bagian kepala, leher, dan ekor. Bagian kepala ada akrosom yang fungsinya adalah untuk menembus lapisan sel telur atau ovum nanti ketika terjadi fertilisasi. Dan dibantu atau di kepalanya ini, akrosom ini mengandung enzim hyaluronidase ya untuk bisa menembus ke dinding sel telur. Kemudian ada bagian nukleus yang membawa kromosom. Di bagian leher ada mitokondria, ini adalah sebagai sumber energi, dan bagian ekor yang berfungsi sebagai alat pergerakan. Untuk memperjelas, mari kita lihat animasi berikut ini.
Berikutnya, mari kita lihat hormon-hormon apa saja yang terlibat dalam spermatogenesis. Yang pertama ada LH. Dia menstimulasi atau merangsang sel-sel Leydig untuk mengeluarkan testosteron. Hormon testosteron ini berfungsi untuk memacu testis untuk memproduksi sperma. Selain itu juga menentukan ciri kelamin sekunder, diantaranya adalah tumbuh rambut di bagian tertentu seperti kumis, cabang, kemaluan, ya. Kemudian suara menjadi membesar, dada menjadi bidang. Nah, itu adalah salah satu contoh-contohnya. Berikutnya juga ada hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang ada suatu sel-sel Sertoli ya yang tadi lihat di animasi. Nah, itu berada di tubuh seminiferus. Dia berfungsi untuk mengubah sel spermatid untuk menjadi sperma yang terjadi pada saat spermatogenesis. Sampai berjumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.